Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur semoga senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin, Allah yang telah menciptakan alam semesta ini, kemudian telah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, ya, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Kemudian selawat beserta salam semoga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keseimbangan antara usaha, doa, dan tawakal. Bahwasanya usaha, doa, dan tawakal ini merupakan kunci kesuksesan baik di kehidupan kita di dunia maupun di kehidupan kita di akhirat, tentunya sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat dimanapun berada, bahwasanya usaha, doa dan tawakal ini mesti dilakukan secara berurutan. Tidak boleh kita memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu yang merubah nasib mereka sendiri. Sahabatku dimanapun berada, bahwasanya kita di dalam kehidupan ini, kita ingin kehidupan kita dalam setiap harinya mengalami kemajuan, baik maju dalam sisi ilmu pengetahuan maupun amaliyah kita, dan maupun dalam hal keduniawian dan di akhirat kita. Kita tidak ingin kehidupan kita monoton begitu-begitu saja sehingga kita tergolong kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang merugi. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsi fahuwa maububun, wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'unun." Yang artinya barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Kemudian barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Kita tidak ingin kehidupan kita monoton begitu saja, tanpa ada kemajuan ilmu pengetahuan, tanpa ada kemajuan amal sehingga kita tergolong orang-orang yang merugi, ataupun kita tidak ingin tergolong kepada orang-orang yang celaka sebagaimana Rasulullah katakan tadi, yaitu hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Kita menginginkan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, sehingga setiap harinya kita harus bertambah ilmu kita, bertambah amal kita, bertambah iman kita, dan bertambah pula takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku dimanapun berada, jadi untuk kita agar bisa mendapatkan kesuksesan baik di dunia dan di akhirat, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah usaha. Bahwasanya di dalam Islam, usaha ini merupakan suatu tugas yang sangat mulia, yang jika seseorang mau melakukan suatu pekerjaan, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seseorang yang melakukan ibadah. Sahabatku dimanapun berada, bahwasanya di dalam Islam sangat menekankan kepada umatnya untuk selalu berusaha, baik untuk kehidupannya sendiri agar tidak meminta-minta, agar tidak bergantung kepada orang lain, maupun untuk menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungan hidupnya, sehingga orang-orang yang bekerja maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang melakukan ibadah. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bekerja ini memiliki nilai yang sangat luar biasa.
keutamaan yang sangat luar biasa, dan bahkan akan lebih utama daripada orang yang hanya beribadah, berdoa saja tanpa mau berusaha. Sehingga dalam suatu ketika Rasulullah SAW dikisahkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud, Rasulullah SAW melihat ada salah seorang sahabat yang sedang duduk-duduk di dalam masjid, sementara kaum musliminnya yang lain sedang bekerja dan berusaha. Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa engkau berada di dalam masjid di luar waktu sholat, wahai Abu Umamah?" Kemudian Abu Umamah menjawab, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya saya bersedih lantaran begitu banyaknya hutang yang menghimpit saya." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Maukah kamu aku tunjukkan suatu perkataan yang apabila kamu mengucapkannya, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihanmu, kemudian Allah akan melunasi hutangmu. Maka bacalah doa ini setiap pagi dan sore." Nah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini semoga nantinya bisa kita amalkan. Kita selalu baca-baca sehingga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesedihan kita, gundah gulana kita, dan bahkan hutang kita akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tersebut berbunyi, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabataini wa qahrir rijal." Ini adalah doa yang sangat luar biasa yang Rasulullah SAW ajarkan, di mana kalau kita membaca doa ini, kata Rasulullah SAW, maka gundah gulana, gelisah, kemudian rasa malas kita, lemah kemauan untuk bekerja, dan juga himpitan hutang dan kezaliman manusia akan Allah Subhanahu wa taala angkat. Kemudian setelah itu beberapa lama Rasulullah SAW menjumpai sahabat tadi. Ternyata sahabat tadi sudah dalam keadaan riang, dalam keadaan cerah, tidak nampak lagi kesulitan di dalam hidupnya, tidak nampak lagi hutang yang selama ini dia sedihkan. Kenapa? Ternyata sahabat ini telah menggantikan hari-harinya yang selama ini dalam keadaan sedih, bermurung tanpa berusaha. Kemudian sahabat ini berusaha sehingga Allah Subhanahu wa taala membantunya untuk melunasi hutangnya. Sahabatku dimanapun berada, dari riwayat ini bisa kita ambil ibrah dan pelajaran bahwasanya kesusahan hidup kita hari ini, hutang kita pada hari ini tidak akan bisa lunas dengan sendirinya tanpa disertai dengan ikhtiar, bekerja, kemudian berusaha bagaimana kehidupan kita bisa menjadi kehidupan yang baik. Sahabatku dimanapun berada, kemudian setelah kita melakukan usaha, maka hal selanjutnya harus kita lakukan adalah berdoa. Mengenai berdoa, ada salah seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, apakah Tuhan itu jauh atau dekat? Seandainya Tuhan itu jauh, saya akan memanggil dengan suara yang keras. Seandainya Tuhan itu dekat, saya akan memanggil dengan suara yang pelan." Mendengar pertanyaan dari Arab Badui ini, Rasulullah SAW tidak langsung menjawab pertanyaan sahabatnya ini. Kemudian seandainya Rasulullah SAW menjawab Tuhan itu dekat, maka dia akan bertanya, kok Tuhan tidak kelihatan? Atau seandainya Rasulullah SAW menjawab Tuhan itu jauh, mungkin Arab Badui ini akan melakukan sesuatu yang di luar daripada syariat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak ingin melihat Rasulnya dalam keadaan kebimbangan, dalam keadaan kebingungan, sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab daripada pertanyaan Arab Badui ini. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib." Jika seseorang bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah aku sangat dekat. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat. Sehingga kita setelah berusaha, jangan lupa kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang terjadi pada hari ini itu adalah berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku manusia hanya bisa berusaha, namun kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tergolong kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyombongkan diri. Sementara seorang manusia
tidak boleh menyombongkan dirinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk berbuat sombong. Sahabatku dimanapun berada, jadi dalam hal ini setelah kita berusaha, kemudian kita berdoa, maka ada hal yang harus kita lakukan, yaitu bertawakal. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Faiza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Jika kamu telah melakukan suatu urusan, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Sahabatku, marilah kita iringi usaha kita dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai tawakal, pernah Rasulullah SAW menegur salah seorang sahabatnya yang ketika memakirkan untanya, dia tidak mengikatnya. Kemudian Rasulullah SAW katakan, parkirkan untamu, kemudian ikatlah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabatku semuanya, jika kita ingin sukses, kita ingin bahagia baik di dunia dan di akhirat, mari kita lakukan 3 hal ini dengan berikhtiar atau berusaha, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk bertawakal. Demikianlah tausiah kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kemampuan untuk menjalankan 3 hal ini sehingga kita bisa bahagia, bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.